Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ilham Patria, mahasiswa Umrah, NIM 2105010012. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber daya maritim di Indonesia dan Kepulauan Riau. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. 1. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. A. Perikanan sumber daya Perikanan sumber daya laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk laut. Indonesia memiliki angka potensi yang lestari besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta per tahun. Kenyataan jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan jika dibandingkan dengan sebaran potensi ikannya. Terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Gambar 1/2. Potensi laut Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pitagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling dengan rawan dengan praktik ikan tersebut adalah Arafuru, Papua di perairan Indonesia. B. Hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove, hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis, hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya,
Penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan baku bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya, udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove terbesar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di Pulau Jawa sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95 km Indonesia. GEL A 2011. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas tersebar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3, juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 1.065 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34.000 hektar. C. Terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 283,3 ribu km persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 550 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas kandungan garam air laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun. Bercampurnya air sungai ke laut. Mengapa terumbu karang wajib dilindungi dari kerusakan? Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat bersifat ekonomis, ekologis, maupun dalam sektor ekonomi. 2. Sumber daya kelautan di Kepulauan Riau. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Indonesia Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah,
masih dalam kondisi baik dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk warna dan yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan, Selat Lampa, tepatnya di Pulau Burung, dan Pulau Setahi. Natuna bagian utara, Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang, dan Pulau Pendek. Natuna bagian timur, tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut, tepatnya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang memiliki potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi dah tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintang, dan Kota Tanjung Pinang. Perikanan lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kepri adalah perairan laut. Mengidentifikasi bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis, tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal, kakap merah, kurisi, baloso, bawal, dan sebagai berikut. Kelompok sumber daya ikan karang, kerapu, baronang, Napoleon, dan sebagai berikut. Kelompok sumber daya moluska, cumi-cumi, sotong, dan sebagai berikut. Dan kelompok sumber daya krustase, kepiting, rajungan. Dan kelompok sumber daya udang, perikanan, tangkap potensi sumber daya ikan laut Cina Selatan, WPP 711 diperkirakan sebesar 1.057.050 ton per tahun, dan diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 650,11 ton per tahun, meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53 ton 823.000 per tahun. Ikan pelagis kecil sejumlah 2.530 ton per tahun. Ikan demersal sejumlah 272,5.946 ton per tahun. Ikan karang sejumlah 17 ton per tahun lainnya. Cumi-cumi, udang, lobster sejumlah 10 ton 660,2 per tahun. Sementara dengan pendekatan hasil survei kapal riset MF Syafdek tahun 2006, diperkirakan total potensi sumber daya ikan di perairan laut Kepri sebesar 345.17 ton per tahun, terdiri dari ikan pelagis berupa sejumlah 16.448.329 ton per tahun. Ikan pelagis kecil sejumlah 1.463.094 ton per tahun, dan dengan demersal sejumlah 491.653 ton per tahun. Krustase, udang, kepiting, rajungan, mantis sejumlah 4.402 ton per tahun. Moluska, cumi, sotong, gurita sejumlah yang ada tersebut. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6%.
dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 500.004.212 ton per tahun. 58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau, diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Budidaya laut Provinsi Kepri yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha 95,79%, dan daratan seluas 1.059.511,0 ha 4,21%, menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya akuakultur yang sangat besar, terutama budidaya laut marikultur. Diperkirakan terdapat kurang lebih 455.799 ha area laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir, coastal marine kultur, dan 401.079 ha untuk marikultur lepas pantai, offshore marine kultur, yang tersebar hampir di setiap kabupaten atau kota. Potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk coastal marine kultur dan sekitar 226.538 ha untuk offshore marine kultur. Peluang investasi sektor perikanan. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri, bioteknologi, kelautan industri, sumber daya laut dalam, dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, seaweed, dan ikan dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan. Potensi perikanan berupa ikan kecil, lagis, dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatan baru sekitar 65%. Ikan demersal, potensi 656 ton, baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Peluang pasar sektor perikanan antara lain meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri, khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kalengan hingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak. Pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner balik lokal maupun ekspor Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina berkaitan dengan potensi alam serta potensi pasar pengembangan sektor perikanan. Maka, peluang investasi di sektor perikanan yang dapat dikembangkan antara lain jenis ikan pelagis memiliki potensi produksi sebesar 559.928 ton per tahun, namun hanya sebesar 84.060 ton per tahun, 15,02%.
yang baru dimanfaatkan oleh masyarakat. Selebihnya, yaitu sebesar 475,574 ton per tahun, merupakan peluang besar yang bernilai Rp3,9 per tahun. Peluang besar ini memerlukan penyediaan kapal Purse Seine 60 GT sebanyak 416 unit dan perikanan industri dan armada Dres Gelen jaring insang hanyut 5 GT sebanyak 2.854 unit. Dari perikanan masyarakat, produksi ikan demersal hanya sebesar 27.000,67% atau sebesar 75.435 ton per tahun, dan keseluruhan potensi produksi sebesar 272.594 ton per tahun. Dengan demikian, masih terdapat 197.000 ton per tahun yang dapat diproduksi dan per tahunnya, atau senilai 1,38 triliun per tahun. Peluang ini memerlukan penyediaan alat tangkap berupa rawai dasar 5 GT dan lampiran dasar 600 GT sejumlah 1.183 unit rawai dasar 5 GT dan 117,2 unit lampara dasar 60 GT. Selain ikan tangkap, juga terdapat potensi perikanan budidaya dengan potensi unggulan sebagai berikut: budidaya laut, rumput laut, ikan, dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi. Hasil budaya perikanan, budidaya air payau, usaha budidaya ulang, faname dan windu, dan ikan bandeng, kago putih dan kerapu lumpur, usaha budidaya rumput laut, Gracilaria, budidaya air tawar, budidaya ikan lele, lele dumbo, lele sangkuriang, nila, gurami, mujair, dan ikan air tawar lainnya. Potensi pasar yang tersedia antara lain banyak jenis ikan konsumsi dari budaya laut yang mempunyai nilai jual tinggi, di antaranya ikan kerapu, bawal, bintang, dan kakap putih yang merupakan komoditi ekspor dan banyak diminati pasar luar negeri, Vietnam, Thailand, Jepang, dan Korea. Investasi yang dapat dikembangkan: budidaya karamba, jaring apung, dan tancap, kolam tambak, bak, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan rumput laut, usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan, pengolahan kitin-kitosan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.